Hal berikutnya adalah menaklukkannya. Raja Naga Emas memandangi hantu besar di langit yang diringkas oleh banyak tubuh jiwa. Metode pengendalian mayat dari keluarga iblis mayat memiliki titik di dahi mayatnya. Titik itu tidak mudah ditemukan oleh orang biasa, tetapi itu adalah musuh terbesar. Metode pengendalian mayat dari keluarga iblis mayat juga sangat sempurna, tetapi saya telah banyak berurusan dengan mereka, dan satu-satunya kelemahan juga diketahui. Metode pengendalian mayat pada awalnya adalah lingkaran sihir, dan mata lingkaran memaksa semua jiwa bersama. Mata, bayangan di depanku juga tak tertahankan. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut mata formasi di atas kepala Mo Ying. Sepertinya mata formasi harus disembunyikan. Dibutuhkan serangan yang akurat untuk membuat titik formasi muncul. Xiao Yan punya rencana di hatinya, dia menggunakan energi dendamnya, mengelilingi dirinya dengan api aneh, dan menyerang hantu itu. Meskipun aura jahat yang memancar dari hantu ini lebih kuat dari aura pria berbaju hitam tadi, bahkan jika itu telah mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 4, hantu itu terlalu rumit dan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, membantai mesin perang, Xiao Yan berani melawannya. Hantu besar di langit terus-menerus memancarkan aura jahat, di ruang kecil ini. Kemanapun hantu itu pergi, pepohonan cepat layu, tanpa meninggalkan rumput. Palem keberuntungan surga besar. Xiao Yan melihat hantu yang semakin dekat, dan berjalan pergi dengan satu telapak tangan. Jejak telapak tangan berenergi besar melesat ke arah hantu itu, dan api aneh itu perlahan-lahan mengelilingi telapak tangan itu, menyerang dengan suara angin sepoi-sepoi yang pecah. Huhu, hantu besar itu melambai dan jejak telapak tangan energi menghilang, tetapi nyala api yang berbeda tetap ada di tangan hantu itu. Ketika Xiao Yan melancarkan serangan, dia dengan sengaja menghindari titik buta dari penglihatan hantu, meskipun Xiao Yan sendiri tahu bahwa Heavenly Fortune Palm dari Heavenly Rank Fighting Skill tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada makhluk di depannya yang sebanding dengan Kaisar Pertarungan Bintang 4, tetapi saya tidak menyangka bahwa pertahanan dan reaksi hantu ini akan sangat menakutkan. Serangan Xiao Yan tampaknya telah menarik perhatian Mo Ying. Mo Ying hanya ingin menyerang Xiao Yan, tapi tiba-tiba api aneh di lengan Mo Ying menyala dengan hebatnya, dan Mo Ying meraung. Itu menimbulkan banyak kerusakan, tapi Mo Ying tubuh canggung Ying tidak berdaya dengan api aneh ini. Dia buru-buru menatap Xiao Yan dengan mata tajam, dan matanya tampak melahap Xiao Yan dengan kebencian. Tuan, nyala api sudah menempel di lengan hantu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ternyata tuannya, Raja Naga Emas, diam-diam baru saja memberitahu Xiao Yan bahwa selama nyala api itu menempel pada lengan hantu, selanjutnya diserahkan kepada tuannya, Raja Naga Emas. Serahkan padaku selanjutnya, kamu bisa melihatnya dengan baik. Meskipun api aneh Anda bukan api suci, itu tidak jauh berbeda. Dari apa yang saya lihat, api aneh Anda sama dengan api suci. Menahan diri, melihat Mo Ying dan Xiao Yan menjelaskan. Serahkan kendali tubuhmu padaku untuk sementara waktu. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera memahami arti tuannya, dan tidak menghalanginya, membiarkan jiwa Jinlong mengendalikan tubuhnya. Hei, aku belum pernah bertemu dengan klan iblis mayat selama bertahun-tahun. Suara Xiao Yan tampaknya sedikit berbeda, dan kemudian dia tidak peduli dengan hantu besar di depannya. Napas besar perlahan terbangun, dan nafas hantu di depannya adalah satu di langit dan satu di tanah. Yueru di kejauhan sudah lama tidak mampu menahan aura jahat yang berasal dari hantu besar ini, dan juga pingsan, tapi untungnya, Xiao Yi ada di sana untuk merawatnya. Kamu semua adalah orang kuat di duniaku sebelum kamu hidup. Sayangnya, kamu dibunuh oleh iblis, tetapi jiwamu masih didorong oleh iblis. Apakah kamu bersedia? Kamu pasti ingat dengan jelas banyak kerugian yang disebabkan oleh ras jahat dari dunia luar hingga ribuan jiwa di duniaku. Apakah kamu mau? Petik 2. Apakah martabat pembangkit tenaga listrik Anda memungkinkan Anda untuk melakukan ini? Xiao Yan yang berbeda meraung pada hantu besar di langit, memancarkan napas dan aura yang tidak kurang dari hantu itu. Ketika Xiao Yan meraung kata-kata ini, hantu besar di langit yang menyerang Xiao Yan tiba-tiba berubah. Bayangan asli yang mengancam ditutupi dengan banyak tubuh jiwa. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, ada jejak resonansi dari lubuk jiwanya. Raungan Xiao Yan yang tampaknya sederhana mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa,
yang secara langsung ditransmisikan ke kedalaman setiap jiwa yang diperbudak melalui kekuatan jiwa, sehingga jejak terakhir alasan di hati mereka dan martabat yang kuat langsung terstimulasi, keluar. Tidak berdamai. Banyak jiwa meraung, seolah mengatakan. Banyak jiwa yang ditutupi sisik seperti hantu melawan dengan keras, mencoba untuk menyingkirkan perbudakan hantu. Banyak jiwa terus membebaskan diri, seolah-olah timbangannya akan jatuh, tetapi hantu itu juga tahu tentang situasi ini dan mengeluarkan raungan panjang, dan jiwa-jiwa yang hendak membebaskan diri langsung dikendalikan. Semakin banyak tubuh jiwa mulai membebaskan diri dan melarikan diri, meskipun mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka lolos dari perbudakan hantu, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan, tetapi perasaan diperbudak oleh iblis terasa sangat memalukan bagi mereka. Pria kuat mana yang mau? Tubuh jiwa melihat ke arah Xiaoyan satu demi satu, seolah-olah mereka meminta bantuan dari Xiaoyan, karena mereka tidak mau diperbudak oleh iblis. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Xiaoyan berdiri dan menepukkan debu di tangannya. Raja Naga Emas mengendalikan tubuh Xiaoyan. Alasan mengapa dia ingin membangkitkan rasionalitas dan keengganan jiwa-jiwa ini adalah untuk membersihkan hantu dan membiarkan jiwa-jiwa yang diperbudak ini menindaklanjutinya. Bersiaplah untuk ditelan. Jiwa hantu besar di langit melawan dengan keras, dan sepertinya sisik akan jatuh, karena mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak melawan kesempatan terakhir ini, mereka akan diperbudak oleh iblis selama sisa hidup mereka. Dia adalah pria yang kuat di dunia, bagaimana dia bisa didamaikan? Xiaoyan melihat hantu besar di langit yang merawat dirinya sendiri, mengangkat tangannya, dan dengan ringan menyentuh bagian atas kepalanya. Rusak. Sebuah suara keras datang dari mulut Xiaoyan. Saya melihat seberkas cahaya yang tampaknya kecil menyerang hantu besar di langit, tetapi seberkas cahaya yang tampaknya kecil itu sebenarnya mengandung kekuatan kuno dan menakutkan. Bang bang bang. Beberapa suara seperti ledakan datang dari atas kepala hantu, dan hantu yang masih berteriak di langit dan memancarkan aura jahat tiba-tiba diserang secara fatal oleh Xiaoyan. Karena pancaran cahaya, bayangan menjadi lamban sesaat, karena mata formasi hancur, jelas mayat iblis ini terpecahkan. Hantu di langit bernanah, dan tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh yang tidak sedap dipandang. Mereka semua membungkuk kepada Xiaoyan, dan mereka sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan mereka. Terserah kamu apakah kamu bisa menaklukkannya atau tidak. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia mendapatkan kembali kendali Xiaoyan. Xiaoyan terlalu malas untuk terganggu oleh situasi yang hampir seperti pembantaian ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bayangan besar di atas. Dengan telapak tangannya, penguasa kuno api abadi muncul, dan segera menebas bayangan itu. Nyala api besar ratusan kaki meledak, langsung membelah hantu, mengungkapkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat di dalamnya, dan di ujung rantai itu, ada lampu jiwa yang tak terhitung jumlahnya tergantung. Melihat ribuan tubuh jiwa, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke sudut matanya. Bajingan dari ras iblis ini sama seperti ras jiwa, mereka sepenuhnya mengambil keuntungan dari jiwa kuat orang lain untuk ditangkap dan ditelan, mereka sebagai makanan, atau sebagai penyedia energi untuk pengendalian mayat. Sangat tidak manusiawi. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin kencang yang menakutkan bertiup seperti embusan angin. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lemah dan kosong. Dia hanya menyatu dengan hantu dan menjadi gemuk dan menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Merasa bahwa rantai yang berasal dari jiwa terputus, dan akhirnya ada gelombang fluktuasi jiwa yang sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi, mereka merasakan kebebasan. Berapa tahun, mereka dikurung seperti tahanan di ruang gelap tanpa sinar matahari, dan sekarang mereka terkunci dalam bayangan, dan terkadang bahkan kematian menjadi harapan yang boros. Ayo pergi, jangan biarkan iblis tertangkap. Melihat jiwa-jiwa yang hampir menangis karena ekstasi dan kegembiraan ini, Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya bercokol di langit, dan mereka semua berlutut pada Xiaoyan pada akhirnya. Setelah memberi hormat yang besar kepadanya, tidak ada satu jiwa pun yang tersisa, tetapi menatap Xiaoyan dengan diam dan tidak bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga jelas bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh iblis, dan tidak mungkin untuk kembali normal setelah keluar. Senior, dunia dakian saya bertentangan dengan klan jahat asing itu. Saya harap para senior akan membantu saya.
Anak itu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia Dakian. Xiao Yan juga tidak bodoh, melihat tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit sambil berbicara tanpa suara, dia membungkuk dalam-dalam dan meraung. Tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit pertama-tama mandek sesaat, dan segera mengerti bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memiliki keajaiban dunia seperti roh api, dan kemudian pengorbanan yang luar biasa seperti itu. Dengan rencananya, puluhan ribu tubuh jiwa di depan Xiao Yan semuanya berubah menjadi kekuatan murni dan berkumpul menjadi kelompok ringan yang tinggal di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit dan melihat kelompok cahaya. Dari kelompok cahaya, dia merasakan fluktuasi jiwa yang sangat menakutkan, dan fluktuasi ini sangat murni, tanpa kotoran. Ini adalah asal-usul jiwa. Xiao Yan ingat bahwa dia juga menangkap sebuah kelompok ketika dia berada di klan jiwa dari benua Doki. Akan kutunjukkan sesuatu padamu setelah kau pergi. Seharusnya harta rahasia pria berbaju hitam itu membunuh keluargamu. Di belakang Xiao Yan, suara Raja Naga Emas datang. Dia menoleh dan melihat bahwa yang terakhir juga melayang dari langit. Selanjutnya, saya hanya pergi ke lubang besar yang ditinggalkan oleh pria berbaju hitam untuk menemukan sesuatu. Asal-usul jiwa. Xiao Yan bergumam perlahan di mulutnya. Sekarang, dia secara alami mengerti apa ini, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Jiwa adalah akar dari semua makhluk di dunia. Semua hal di dunia memiliki jiwa, dan jauh di dalam jiwa, ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar kelahiran jiwa, energi aneh. Jangan khawatir, balas dendammu, aku akan membantumu membalas dendam. Sebuah kata yang lembut, tetapi tiba-tiba menyebabkan kelompok cahaya jiwa melepaskan kilau samar-samar, seolah-olah ada banyak informasi yang keluar darinya. Xiao Yan diam-diam menerima informasi itu. Ada terlalu banyak asal jiwa yang kuat dalam kelompok cahaya jiwa, tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual di dalamnya. Hanya beberapa kebencian yang tersisa sebelum dia mati sepenuhnya. Emosi, seperti emosi ini, cukup sulit untuk dimurnikan sepenuhnya, jika diserap tanpa pandang bulu, pasti akan mempengaruhi pikiran. Tapi kata-kata Xiao Yan secara diam-diam menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini adalah jenis lain dari kebijaksanaan penghiburan dari asal-usul jiwa-jiwa ini. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di masa hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menggunakan kekuatan terakhir untuk mempersulit mereka yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah diselesaikan, tapi setidaknya, orang-orang dari ras iblis tidak akan pernah mengatakan ini, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan membantu mereka membunuh pembunuh mereka. Duduklah bersila dan hati-hati mengintegrasikan asal jiwa kita. Seberapa jauh kita bisa mencapai tergantung pada keberuntungan Anda. Tubuh jiwa dari langit tampaknya berbicara dengan Xiao Yan. Terima kasih, senior. Xiao Yan juga duduk bersila ketika dia mendengar kata-kata itu, menyesuaikan kondisinya untuk menyerap kekuatan jiwa yang paling murni. Xiao Yan duduk bersila di tanah datar. Di depannya, sekelompok cahaya berukuran sekitar setengah sang tergantung ringan. Kilau lembut dan murni terus menyebar keluar darinya, menyinari bilah rumput di sekitarnya, membuat sekelilingnya, rerumputan yang telah habis langsung berubah subur dan hijau. Kekuatan sumber jiwa ini benar-benar murni, tetapi itu benar-benar membuat para senior ini menderita, gumam Xiao Yan. Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa merasakan luasnya yang memenuhi kelompok cahaya jiwa. Kekuatan asalnya, dari jiwa, perasaan, bahkan dengan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, mau tidak mau membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Jiwa Kaisar dibagi menjadi 4 level, level awal, abadi, transendensi, dan penyempurnaan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Wah! Kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dalam penyerapan Xiao Yan, dan semburan suara renyah seperti percikan air datang dari penutup Tianling. Satu demi satu, kekuatan jiwa asli disuntikkan ke dalam jiwa Xiao Yan terus-menerus. Di bawah perfusi seperti itu, keracunan samar muncul di wajah sosok kecil yang dibentuk oleh jiwa di atas kepala Xiao Yan. Di bawah pembungkus jiwa-jiwa asli ini, dia merasa bahwa jiwanya seperti dikelilingi oleh menyusup dalam cahaya yang hangat, rasanya seperti janin dalam kandungan. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar diam-diam muncul di permukaan jiwa, dan ketika Anda melihatnya secara samar, itu seperti sosok manusia nyata, yang sangat ajaib.
Ini adalah kekuatan jiwa kaisar. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan jiwa, dan diam-diam muncul di permukaan jiwa untuk melindungi jiwa yang paling rentan. Dalam kelompok cahaya jiwa, ada kekuatan sumber jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan sumber ini hanya diringkas dari jutaan tubuh jiwa yang ditangkap oleh pria berbaju hitam. Sebelum sumber jiwa yang begitu besar, bahkan Xiaoyan, ini adalah perasaan kecil dari tidak berarti. Menabrak. Karena semakin banyak sumber jiwa diserap oleh Xiaoyan, lingkaran fluktuasi tak terlihat, juga berpusat pada Xiaoyan, perlahan menyebar, tiba-tiba menjadi sunyi, dan paksaan tak terlihat menyebar seketika. Apakah koleksinya berhasil? Bum bum bum. Setelah kelompok cahaya sumber jiwa senior itu hampir menghilang, semua kelompok cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan, dan ruang kecil yang sebelumnya diisolasi oleh pria berbaju hitam itu juga bergetar hebat. Bang! Ruang yang berbeda mulai perlahan pecah. Xiaoyan sudah lama bangun dan keluar dari kondisi kultivasi. Semua energi sumber jiwa yang dia serap sebelumnya disimpan di ranah jiwa, karena Raja Naga Emas dan Xiaoyan baru saja berkata, Xiaoyan sendiri juga jelas bahwa dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap sumber jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Anda bisa pergi ke rumah Yue untuk menemukan tempat yang aman untuk membuat rencana, jika tidak jiwa akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih dari kehilangan, segera juga untuk menyerap sumber jiwa dan menyimpannya di alam jiwa untuk membuat rencana. Melihat krisis segera teratasi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku pergi ke rumah Yue untuk menangani berbagai hal dan pergi untuk mundur dengan baik, melahap asal-usul jiwaku dan melatih beberapa keterampilan bertarung. Jika tidak, di benua ini di mana yang kuat seperti awan tidak mungkin berjalan sama sekali. Tidak heran dia berpikir begitu, setelah semua musuh yang dihadapi Xiaoyan saat ini terlalu kuat, dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana, dia juga melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk membangunkan kedua gadis itu. King Yuan jelas mencoba yang terbaik untuk menghabiskan ki pertempurannya. Dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan dia masih dalam keadaan koma. Dengan bantuan Xiaoyan, dia perlahan terbangun. Baru saja bangun dan melihat sebuah lubang besar di kejauhan, dan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan, pria berbaju hitam itu seharusnya adalah pembunuh yang membunuh keluargamu di Qingcheng kami baru-baru ini, tetapi bagaimana dengan monster di belakangnya? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Apa? Menghadapi banyak masalah Yueru, Xiaoyan juga menderita sakit kepala. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bunuh diri, jadi dia hanya bisa berbohong dan berkata, saya tidak tahu. Tepat ketika Anda pingsan, tubuh monster itu berkedut sebentar lalu membeku. Itu meledak, tapi memang mati. Yue Yu tentu saja tidak akan percaya omong kosong Xiaoyan, tetapi setelah krisis segera dicabut, dia tidak peduli dengan keraguan ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara, bang, ruang kecil asli langsung hancur, dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di jalan dipulihkan. Yueru berjalan di depan dan memimpin, Xiaoyan mengikuti di belakang dengan King Yuan di tangannya. Anehnya, Xiaoyan ketika saya memegang King Yuan, saya merasa bahwa semangat juang dan bahkan kekuatan jiwa saya di tubuh saya pulih dengan sangat cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke Nanjing, jadi dia mengubahnya sedikit dan ingin menjadi seorang gadis kecil muncul untuk mengikuti Xiaoyan, tapi dia kembali enggan di bawah peringatan Xiaoyan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, bahkan jika dia baru saja mengalami momen hidup atau mati, Yueru tampaknya memimpin dengan tenang, karena dia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis. Mereka yang tidak setuju akan mengambil kesempatan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum tiba di jalan di rumah keluarga Yue, Xiaoyan dan Yueru juga membuat rencana. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak secara terpisah. Yueru membawa King Yuan ke ruang tunggu untuk beristirahat, dan kemudian datang untuk menemui Xiaoyan. Yan langsung pergi ke tujuan, dan kemudian perlahan berjalan menuju istana besar yang tidak jauh. Dalam perjalanan, Yueru memberitahu Xiaoyan bahwa keluarga Yue mereka tidak damai sekarang. Dengan kata lain, ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yue. Hanya beberapa kroni yang tahu tentang cedera para ayahnya, jadi perawatan juga harus dilakukan di kegelapan. Mendekati rumah yang sangat megah, Xiaoyan terkejut melihat bahwa ada banyak orang berkerumun di pintu, dan orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis, dengan beberapa helai di dada mereka.
Riak perak yang mempesona dengan bangga menunjukkan identitas mereka, dan peringkat. Ini adalah junior dari keluarga kami, dan tentu saja mereka tidak layak disebut untukmu. Yueru juga berkata ketika dia melihat apoteker di pintu. Di jalan-jalan di mana orang datang dan pergi, semua orang yang lewat di sini. Mereka semua akan melemparkan tatapan iri dan kagum pada sekelompok alkemis yang berbisik satu sama lain. Dalam hati mereka, apoteker adalah profesi mulia yang mulia seperti bangsawan. Ikuti aku. Yueru membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke dalam kompleks keluarga Yue dari jalan kecil. Xiaoyan juga tahu bahwa Yueru jelas-jelas melakukan ini untuk menghindari perselisihan klan tentang orang-orang mana yang diatur di kompleks keluarga Yue. Nona, Anda kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik buru-buru berjalan keluar dari samping, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata kepada Yueru dengan suara lembut. Yueru mengambil King Yuan dan berpisah dari Xiaoyan, dan pelayan itu pergi, adalah untuk memimpin jalan ke depan. Mengikuti di belakang pelayan dengan tergesa-gesa, mata Xiaoyan menyapu rumah mewah ini. Bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya sedikit mengangguk diam-diam. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yue ini memang layak untuk King Cheng. Salah satu dari 3 keluarga besar, kekayaan seperti itu pasti di luar jangkauan orang biasa. Berjalan di jalan yang terbuat dari kerikil cian, mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam pengertiannya, sejak dia memasuki kedalaman keluarga Yue, jiwanya merasakan aura misterius dan kuat. Tersembunyi di setiap sudut. Dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja, dan melirik santai ke atap, di mana beberapa bayangan gelap, tersembunyi di kegelapan, di cat hitam, menutupi ujung panah tajam yang dipantulkan oleh matahari, bergerak perlahan. Bergerak di mansion, gangguan kecil apapun akan membuat mereka memberikan serangan dalam sekejap. Pertahanannya memang sangat ketat. Xiaoyan sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan setapak, dan melihat melalui pintu tersembunyi, samar-samar bisa melihat seseorang yang sepertinya berdiri di dalamnya. Ayah! Tepat ketika Yueru membawa King Yuan untuk beristirahat, dia buru-buru berlari untuk menemui Xiaoyan, dan menyapa pelayan untuk turun. Yueru ditinggalkan di sebuah ruangan kuno, Xiaoyan dan seorang pria yang dipanggil Yueru. Ayah, pria parubaya. Yuir, apakah kamu kembali? Suara penuh kasih pria parubaya itu terdengar. Iya, ayah, aku membawa kembali seseorang yang bisa menyembuhkanmu kali ini. Yueru mendorong Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan dapat melihat bahwa gadis ini, Yueru, sangat tertarik pada ayahnya. Kamu, sakitku tidak akan sembuh untuk sementara waktu, jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Pria parubaya itu menghindar, tetapi dia sangat lega, karena putrinya terus datang kepadanya untuk menyembuhkan orang, meski semua tak berhasil, hati terasa. Teman kecil ini, lelaki tua Yuyu, karena dia datang ke rumah Yueku, tolong minta teman kecil itu untuk menunjukkan kepadaku. Yuyu setengah baya memandang Xiaoyan, yang dibawa kembali oleh putrinya, dan melihat dengan cermat, tetapi menemukan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak sesederhana itu, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tampaknya tidak dapat melihatnya. Xiaoyan menatap pria parubaya yang sedikit kekuningan di depan matanya, dan tidak terlalu baik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Dodi bintang 5. Dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga. Kemudian dia melangkah maju, dan Xiaoyi juga langsung memanggilnya, bersiap untuk melihat apa yang Yuyu katakan tentang rasa sakit yang tak tersembuhkan dari roh non-api. Pada saat peri api Xiaoyi dipanggil, suhu di ruangan yang semula ringan langsung meningkat banyak, dan mata lembut Yueyu yang semula tiba-tiba terbuka, dan dia kehilangan suaranya. Ini sebenarnya peri api. Suara seru Yueyu segera berbalik untuk melihat api bersuhu tinggi yang menakutkan berwarna putih susu di depannya. Melihat putrinya Yueru, sedikit kelegaan muncul. Ketika saya pergi ke pegunungan Warcraft untuk berburu monster, saya secara tidak sengaja terluka oleh Nine Nether Fire di tubuh Nine Nether Sparrow, yang sebanding dengan level 6 Star Dodi, telah menggunakan banyak metode dan tidak dapat menghapus jejak api, dan api akan memakan vitalitas saya. Hari ini, saya tidak punya waktu, bahkan jika saya membaca banyak buku kuno untuk menemukannya. Secercah harapan. Ada desas-desus bahwa peri api atau api suci adalah raja api di dunia, dan mendapatkan salah satu dari mereka semoga dapat menyembuhkan 9 api ketenangan ini. Pria parubaya di ruangan yang awalnya berada di tempat tidur menatap jalan Xiaoyi.
Teman kecil benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat memiliki benda langka seperti peri api. Dalam hal ini, nyawa lelaki tua ini akan diserahkan kepada teman kecilmu. Perpisahan dengan hidup dan mati, jangan khawatir. Suara tegas datang dari rumah. Xiao Yan perlahan mendekati ruang samping, dan cahaya lembut samar bersinar. Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruang luar. Ruang dalam memiliki cukup banyak ruang. Di tengah, sebuah tempat tidur besar ditempatkan di dalamnya. Seorang pria parubaya dengan wajah kering berbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur, beberapa pelayan sedang menunggu. Sibuk dan sibuk. Mendengar suara pintu, mereka melemparkan pandangan mereka dan buru-buru berjalan ke bawah. Perlahan-lahan mendekati tempat tidur besar, Xiao Yan menyapu matanya di tempat tidur, dan menemukan bahwa wajah Yue Yu samar-samar ditutupi dengan warna abu-abu hitam besar, dan ada sedikit kematian di wajah yang tenang. Ini benar-benar serius, kata Xiao Yan dengan suara rendah, melirik wajah pria parubaya di mana dia hampir melangkah ke kuburan. Ya, racun api semacam ini yang dapat melahap kekuatan hidup. Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 6 Doudi tidak akan berani mengacaukannya dengan mudah. Ayah dapat bertahan selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai batasnya. Di belakangnya, Di Yueru juga menatap orang di depannya dengan sedih. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan hati-hati, Xiao Yan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya tampak jauh lebih serak. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar, aku akan mulai. Hati-hati jangan sampai ada yang menggangguku. Xiao Yan setuju, lalu berkata pada Yueru. Keadaan di depanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh ke dalam tubuh Yu Yu dengan kekuatan jiwa, jadi itu membutuhkan tempat yang tenang yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Di samping, Yueru mengangguk sedikit tergerak, dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiao Yan akan membantunya adalah karena Presiden Asosiasi Alkemis. Sepasang mata yang cerah menatap pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh di sampingnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti metode yang kamu katakan, senior, gunakan kekuatan api dari roh api untuk memasuki tubuh, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan racun api. Xiao Yan melihat dengan hati-hati dan gemetar. Dia menggelengkan kepalanya, dengan tenang. Kalau begitu, bahayanya pasti besar, kan? Mendengar ini, Yueru berbisik dengan sedikit ragu. Kurang dari 50% kepastian. Di rumah yang sunyi, Yueru sepertinya berbicara dengan suara rendah, sesekali mengalihkan pandangannya ke dua orang di samping tempat tidur, dan seiring berjalannya waktu, melihat keringat menetes di wajah ayahnya dan urat biru di lengannya berdenyut, mata Yueru menunjukkan beberapa kecemasan dan kecemasan. Bukannya dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, tetapi cara menghilangkan racun itu membuat Yueru merasa tertekan. Ayah telah menderita terlalu banyak untuk mengurus keluarga ini, dan sekarang dia menderita rasa sakit yang begitu dalam, bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan. Wajah Xiao Yan masih tenang, jari-jari di punggung Yu Yu sedikit bergetar, api putih susu yang samar terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa. Kemudian dengan hati-hati memasuki tubuh yang terakhir, dan secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan 9 racun api Serenity, yang telah menyerang dan menempel pada tulang di tubuhnya. Api putih susu melilit tulang hitam, meskipun keduanya tampak dekat satu sama lain, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di antara mereka, suhu api yang berbeda terlalu mengerikan. Jika itu bersentuhan langsung dengan tulang Yue Yu, bahkan jika lawannya adalah Doudi yang kuat, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati dalam sekejap. Suhu tinggi yang berapi-api menembus dari api, dan kemudian perlahan-lahan memanggang tulang-tulang hitam legam itu. Saat api putih susu terus berasap, gumpalan kabut hitam diam-diam keluar dari tulang, dan sebelum melarikan diri, sekelompok api putih susu menukik, terbungkus, dan mengambil keuntungan dari suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap, racun, kabut, yang bahkan Kaisar Dou kuat harus perlakukan dengan bermartabat, membara dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api aneh untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam akan menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu, dan segera menjadi benar-benar sunyi. Seiring waktu berlalu dengan tenang, tulang hitam yang dibungkus dengan api putih susu Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke warna normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Pada saat ini, seluruh tubuh di Yu Yu basah oleh keringat. Wajah parubaya itu tampak berusia puluhan tahun, terus-menerus berkedut, dan suara menghirup udara dingin keluar dari celah di antara gigi. Menyegarkan. Sudah lama sekali aku tidak semenyegarkan ini. Adik laki-laki itu benar-benar baik. Yue Yu merasa bahwa 9 api ketenangan, yang telah bercokol di tubuhnya untuk waktu yang lama tanpa bergerak, benar-benar mundur, perlahan di depan api putih susu yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Rasanya ketakutan Jiu Yuhuo datang dari hati. Peri api ini benar-benar kuat. Yue Yu hanya ingin melihat Xiao Yan lebih dekat, tetapi dia tidak menyangka 9 api neter di tubuhnya semakin terjepit di satu tempat, dan tinjunya mati. Terjepit sampai mati, urat biru bergoyang di lengannya. Seperti ular kecil, suara Yue Yu sedikit serak dan gemetar. Di belakangnya, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Begitu lama memanipulasi api aneh dan menggunakannya dengan tingkat presisi yang tinggi juga merupakan beban yang cukup besar pada kekuatan jiwanya. Selama pertempuran, kekuatan jiwanya tidak kembali normal, dan dia masih berjuang. Mendengar pertanyaan gemetar Yue Yu, dia sedikit mengangguk. Dia berkata dengan lembut, "Jaga napasmu. Sekarang aku telah mengumpulkan 9 api terpencil pada satu titik, dan kamu selesai." Mendengar itu, Yu Yu juga menggertakkan giginya dan mendorong ke depan, giginya membuat sedikit suara, dan banyak keringat jatuh di dahinya. Jelas betapa sakitnya, rasa sakit yang membakar sampai ke tulang. Puff-puff. Yue Yu meludahkan beberapa suap darah hitam, dan darah itu memancarkan suhu yang menyengat. Begitu jatuh ke tanah, Xiao Yi dikelilingi oleh api putih susu. Nyaman. Yue Yu mengetahui dari darah yang baru saja dia keluarkan bahwa 9 api ketenangan yang bercokol di tubuhnya juga benar-benar dikeluarkan pada saat ini. Ketika sinar terakhir api putih susu ditemukan ke dalam tubuh, Xiao Yan menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, 9 api dasar yang terpencil telah dihilangkan, dan mereka akan pulih setelah beberapa hari pelatihan. Ayah. Yueru melihat bahwa wajah ayahnya telah mendapatkan kembali darah, dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yan di ruangan ini. Dia menukik ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya, dan langsung menangis. "Ayah, aku bilang kamu akan baik-baik saja. Apakah kamu pikir itu baik-baik saja sekarang?" "Wow, hahaha, Yuer semuanya perempuan dan masih menangis, dan dia tidak takut dengan lelucon orang lain." Yue Yu jelas sangat senang karena dia baru saja sembuh dari penyakit gelap selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa putrinya yang berharga ini tidak pernah khawatir tentang masalah ini selama ini. Yu Yu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sebentar, lalu berkata, "Oke, jangan menangis. Ketahuilah bahwa ayahku, Xiao Yan, kekuatan roh dan jiwa yang dihabiskan oleh Xiao Yan untuk menyembuhkanku tidak lebih lemah dariku. Kamu belum siap untuk mengambilnya. Apakah dia turun untuk beristirahat?" Yueru tidak menyadari itu, Xiao Yan sepertinya masih berada di ruangan ini, jadi dia pernah melihatnya menangis di depan ayahnya. Kamu jelek, kamu jelek." Pada saat ini, wajah Yueru memerah, dan dia ingin menemukan lubang untuk digali. "Ayo pergi, aku akan mengantarmu untuk beristirahat." "Ayah, kamu juga istirahat yang baik." Setelah berbicara, dia menatap ayahnya dengan galak, menunjukkan bahwa dia juga baru pulih dari penyakit serius dan perlu istirahat yang baik, lalu membuka pintu dan membawa Xiao Yan keluar. Yueru sendiri telah mencapai usia untuk berbicara tentang pernikahan. Sebelumnya, karena cedera ayahnya, dia telah mencari seseorang yang bisa menyelamatkan ayahnya. Pemuda di depannya tidak hanya menyelamatkan ayahnya, tetapi juga seorang apoteker kaisar tingkat pertama, dan bahkan seorang kaisar petarung bintang 3. Pemuda seperti itu tidak hanya membuat hati de Yueru seperti rusa, tetapi rekan-rekannya ada sangat sedikit orang yang membuat Yueru tergoda. "Ketika kamu di sini, kamu dapat beristirahat di sini dan beristirahat dengan baik. Aku akan meneleponmu ketika saatnya untuk makan malam. Aku akan pergi dulu agar kamu tidak diganggu," kata Yueru sambil membawa Xiao Yan ke dalam ruangan yang luas. Xiao Yan memandang Yueru Guliang yang perlahan-lahan menarik diri, dan juga merangkak ke tempat tidur dan tertidur di akhir. Bebannya terlalu besar beberapa hari ini, dan tubuh dan bahkan kekuatan jiwa perlu istirahat yang baik. Sinar matahari pagi pertama menyinari ruangan, Xiao Yan bangun dan berbaring. Dia beristirahat dengan baik tadi malam, dan dia seharusnya bisa mundur hari ini. Segera, dia berjalan keluar dari pintu dan menuju aula. "Patriark,
Maafkan aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini. Mereka semua diperintahkan oleh tetua ketiga. Ini benar-benar tidak adil. Seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yuyu. Apalagi yang harus kamu katakan, penatua ketiga? Saya mengaku bersalah. Pria tua yang dikenal sebagai tetua ketiga melihat bahwa buktinya kuat, tetapi dia tidak membantah, karena dia juga tahu taktik keras patriark di depannya. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit saya kambuh, dan kekuatan saya tidak sebaik sebelumnya. Berapa banyak hal baik yang telah Anda lakukan di belakang saya. Saya tidak akan tahu di masa depan. Sekarang penyakit gelapku telah dihilangkan, saatnya untuk membereskan keluarga ini. Setelah berbicara, aura kuat dari puncak Kaisar Dou Bintang 5 di tubuh Yueyu langsung terpancar, dan semua orang di aula keluarga tidak bisa menahan diri, tapi rasakan sedikit paksaan. Kemari, kalahkan mereka dan tangani mereka sesuai dengan aturan klan. Yueyu juga menginstruksikan. Itu benar-benar layak. Kamu tidak bisa hidup karena dosamu sendiri. Beberapa orang di aula parlemen terus setuju dengan pendekatan patriark. Menjaga hama keluarga seperti ini hanya akan mendiskreditkan keluarga. Teman kecil Xiao Yan sudah bangun. Wajah Yueyu yang awalnya marah tiba-tiba menjadi penuh kasih saat melihat Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, karena dia juga tahu bahwa putrinya sepertinya sedikit tidak nyaman dengan pria di depannya. Dengan emosi yang sama, sebagai seorang ayah, dia secara alami ingin membantunya. Patriark benar-benar sopan. Setelah kemarin, saya memiliki beberapa tanda terobosan, jadi saya datang ke sini kali ini untuk menggunakan ruang pelatihan di klan untuk mundur. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yueyu. Apakah akan ada terobosan? Ini masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Yueyu jelas bersemangat karena lukanya hampir sembuh, dan dia dalam suasana hati yang baik setelah membersihkan kekuatan keluarganya. Tertawa, menerobos adalah sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Jika itu masalahnya, belum terlambat. Pergi sekarang, kata Xiao Yan. Yuer, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa teman kecil Xiao Yan untuk mundur. Yueyu berkata kepada putrinya yang linglung, putrinya benar-benar nyata. Karena lukanya telah sembuh, Xiao Yan tidak hanya melihat ke arahnya, 6 dewa dan tidak ada tuan selain itu, mata akan terbang keluar, apakah Anda takut orang lain tidak akan melihatnya? Hei, itu saja, itu benar-benar gadis besar. Yueyu menghela nafas dalam hatinya, tapi dia mulut dan hati semua dari hati sukacita. Berjalan di jalan hantu, Xiao Yan melihat gaun putri di depannya, Fendai Yuna, tampaknya berpakaian seperti dia telah berpakaian dengan hati-hati. Yueru, yang memiliki ekspresi sedikit gugup di wajahnya, buru-buru bertanya, apakah Yue Guliang memikirkan sesuatu? Ini bukan masalah, aku juga sangat senang penyakit rahasia ayahku telah sembuh, tapi... Petik 2. Yueru menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan cara yang salah. Meskipun ayah saya mencerahkan saya untuk waktu yang lama tadi malam, cinta harus diperjuangkan sendiri. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba sesuatu? Evaluasi ayahnya terhadap Xiao Yan juga sangat tinggi. Sekarang dia adalah kaisar petarung bintang 3 di usia muda, dan dia juga apoteker tingkat pertama dari pangkat kaisar. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik kecil dengan potensi seperti itu. Tapi bersama dengan Xiao Yan gadis itu, semakin Yueru memikirkannya, semakin dia terpesona. Pipinya memerah dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Xiao Yan juga menatap Yueru dengan bingung. Sudah hampir sampai, tepat di depan. Aku pergi menemui gadis yang bersamamu pagi ini, jelas menguras kekuatan jiwa, dan dia harus istirahat lama sebelum bangun. Aku akan merawatnya dengan baik saat kamu berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama, jadi kamu bisa yakin. Keduanya berjalan dengan tenang ke ujung jalan, Yueru buru-buru mengubah topik pembicaraan menjadi Xiao Yan untuk mengatasi rasa malu. Jika itu masalahnya, maka terima kasih kepada Yue Guliang. Xiao Yan melihat gerbang batu sederhana di luar jalan, dan perlahan membukanya di bawah bimbingan Yueru, dan segera melambai ke Yueru Guliang dan mengambil langkah besar, masuk. Hei, Xiao Yan, apakah gadis itu istrimu? Saat Xiao Yan melangkah masuk, Yueru jelas mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Xiao Yan. Tidak heran Yueru menanyakan pertanyaan ini. Dilihat dari penampilannya, mereka semua adalah jodoh yang dibuat di surga. Apakah tidak ada kesempatan bagi saya untuk akhirnya bertemu dengan seorang pria yang membuat hati saya bahagia? Melihat Xiao Yan yang perlahan memasuki gerbang batu untuk mengasingkan diri,
Yueru juga mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Dia adikku, kan? Sebuah suara malas datang dari Simen. Xiaoyan berpikir bahwa dia sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Yueru? Kakak, Simen Wei awalnya berencana untuk menyerah, tetapi Yueru, yang sedikit frustrasi, mendengar jawaban Xiaoyan, dan mau tidak mau merasa sedikit tergerak di sudut matanya. Kemudian dia berkata dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya, saya membuat keputusan di awal, selama saya bisa menyembuhkan ayah saya akan menikahi Anda, bahkan jika saya masih muda, saya rela, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bergantung padamu. Aku padamu, Xiaoyan, kamu tidak bisa lari. Terima kasih, Xiaoyan. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggalkan jejak dengan sedikit emosi. Ayo, tidak ada seorang pun di ruang pelatihan yang diizinkan untuk mengganggunya, dan jagalah gadis itu. Xiaoyan secara alami tidak tahu pikiran para wanita di luar Simen. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan segera masuk melalui gerbang batu. Ruang pelatihan yang luas dengan beberapa tangga batu dan platform pelatihan muncul di depan mata Xiaoyan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, memberikan perasaan rapi kepada orang-orang. Setelah hati-hati memeriksa ruang batu, dia memasang segel doki di pintu masuk batu, dan berjalan untuk duduk bersila. Tidak heran Xiaoyan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yue, lebih baik hati-hati memeriksa ruang pelatihan di retret ini, jika tidak, akan buruk jika ada kecelakaan di retret. Pengalaman berkumpul di luar negeri. Tuan, apakah sekarang baik-baik saja? Xiaoyan berkata perlahan sambil mengelus cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan cermat. Ya, itu benar, hati yang defensif adalah suatu keharusan. Raja Naga Emas melayang keluar dari ring dan berdiri di depan Xiaoyan. Oke, jadi mari kita mulai. Pertama lepaskan sumber jiwa yang kamu kumpulkan di alam jiwa, serap dan perbaiki, dan kemudian pelajari keterampilan bertarung. Raja Naga Emas membantu Xiaoyan untuk merencanakan, dan dia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiaoyan juga mengangguk ketika mendengar itu, dan duduk dengan kaki disilangkan, mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Sisi, kelompok cahaya putih terus-menerus berhamburan dari dahi Xiaoyan dan berkumpul di depan Xiaoyan. Meskipun asal-usul jiwa-jiwa ini disimpan di ranah jiwanya oleh Xiaoyan, masih agak sulit untuk dilepaskan. Roh surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tampaknya kamu dan asal jiwa ini juga cocok. Raja Naga Emas melihat kelompok cahaya jiwa yang tumbuh di depan Xiaoyan, dan juga senang. Setelah kelompok cahaya itu semua kental, Xiaoyan menatap kelompok cahaya jiwa yang berdiri di depannya, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiaoyan bisa saya rasakan bahwa kekuatan sumber jiwa besar yang meliputi kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Menyempurnakannya dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas bergema ke dalam ruangan batu. Meskipun sumber jiwa ini adalah kekuatan paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, demikian kata Raja Naga Emas. Xiao Yi dipanggil, dan aliran api putih susu dengan suhu tinggi yang menakutkan mengelilingi kelompok cahaya jiwa. Karena api iblis pembersih teratai memiliki efek ajaib dalam memurnikan kotoran di dunia. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan betapa besar kekuatan jiwa ini. Kemudian Xiaoyan perlahan-lahan menghilangkan apinya. Xiao Yi jelas menerima banyak manfaat, dan membiarkan Xiao Yi beristirahat. Semuanya sudah siap, melihat kelompok cahaya jiwa seperti kristal yang mengambang di depannya, meskipun itu puluhan kali lebih kecil dari sebelumnya, tetapi kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan ini perlahan mengendur. Sidik jari yang terampil bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiaoyan melonjak, berubah menjadi sosok humanoid dengan penampilan yang sama dengan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekuatan isap mengalir ke arah kelompok cahaya jiwa yang melayang di udara di depanku. Dengan munculnya hisapan ini, kelompok cahaya jiwa sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya melilit jiwa Xiaoyan, di sepanjang mulut, hidung, dan mulutnya, pori-pori di sekujur tubuhnya terus menyatu.
Karena semakin banyak sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiaoyan, lapisan kristal aneh seperti kristal, terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap mata. Bum bum bum. Sinar terakhir dari cahaya jiwa yang tertanam di udara juga masuk ke mulut Xiaoyan pada saat ini. Di ruang batu yang tenang, melihat sekeliling, ada dua Xiaoyan. Bagaimana mungkin untuk mengetahui siapa sebenarnya Xiaoyan dari aura dan penampilan yang memancar dari tubuh itu, karena aura mereka semua adalah bintang 3 Dodi. Tampilannya sama persis, tidak bisa menemukan perbedaan sedikitpun. Sukses. 20 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika Xiaoyan membuka matanya dan melihat bahwa orang di depannya persis sama dengannya, dan bahkan kekuatan dan auranya sama, dia tidak membantu tetapi berseru dengan gembira. Jiwa Kaisar dibagi menjadi 4 tingkatan, entry level, memahami, abadi, terlepas, dan lengkap. Kekuatan jiwa Anda sebelumnya seharusnya tetap berada di jiwa yang baru saja Anda melangkah ke alam Kaisar. Setelah penyerapan sumber jiwa kali ini, Anda telah mencapai tingkat biasa alam Kaisar. Kata Raja Naga Emas perlahan dengan kepuasan. Jangan meremehkan kekuatan jiwa fana Anda dari ranah Kaisar. Dari perspektif kekuatan jiwa, bahkan seorang Kaisar petarung bintang 5 hampir sama dengan Anda. Dan aku yakin kamu juga merasa bahwa melangkah ke kekuatan jiwa tingkat fana Kaisar Realem telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan, yang sangat gembira di depannya. Seperti yang kamu tahu, ketika kamu melangkah ke alam Kaisar, kamu dapat menggunakan jiwamu untuk berubah menjadi jiwa untuk membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kamu baru saja melangkah ke alam Kaisar dan belum stabil, kamu berbeda sekarang. Kamu sudah memiliki klon yang tidak kalah dengan kekuatanmu sendiri. Klon ini adalah kekuatan jiwamu yang kental. Kekuatannya meningkat dengan peningkatanmu, tetapi kamu ingat bahwa klon ini diringkas oleh kekuatan jiwamu, dan keduanya makmur. Jika klon menderita cedera yang tak tertahankan atau tidak dapat disembuhkan, itu juga akan diumpankan kembali kepadamu. Dan itu adalah banyak umpan balik geometris. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Sebelum kakeknya mengatakannya, Xiaoyan sudah menebaknya kurang lebih. Mendengar apa yang kakeknya katakan, Xiaoyan juga punya rencana di hatinya. Serangan kekuatan jiwa dan avatar ini harus dianggap sebagai pembunuh. Lihatlah lebih dekat nafasmu. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan juga bingung. Awalnya, Xiaoyan harus dianggap sebagai tahap awal dari Dou di bintang 3, tetapi tiba-tiba, ia menyerap beberapa kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Dou di bintang 3 awal. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki panggung tengah Samsung Doudi. Anda harus tahu bahwa setiap promosi pembangkit tenaga listrik Doudi membutuhkan energi yang sangat besar. Ini adalah sumber jiwa paling murni yang dapat memungkinkan Xiaoyan mencapai puncak tahap awal Dou di bintang 3. Itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Hari-hari ini, kamu terus-menerus melangkah untuk menghadapi musuh, yang bukan beban kecil untukmu, tetapi ada juga banyak keuntungan untuk bertarung. Sekarang masuk akal untuk menyerap jiwa ini, kekuatan untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata Raja Jinlong. Apakah Dou di tengah semester hampir bintang 3? Xiaoyan juga dengan hati-hati merasakan Douqi di tubuh bagian bawahnya. Memang demikian, dan jalannya masih harus diambil selangkah demi selangkah. Hehe, Tuan, sekarang saya telah menyerap kekuatan jiwa saya, keterampilan bertarung yang Anda sebutkan juga harus diajarkan kepada saya. Xiaoyan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri, bahwa ketika Anda datang ke benua Doudi ini di mana kekuatannya seperti awan, keterampilan Dou peringkat surgawi sudah kewalahan, dan setidaknya beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa diperlukan. Meskipun Feng Jue Anda sekarang adalah teknik budidaya tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan Douqi tidak lemah. Adapun ranah tingkat ke-6 Feng Jue, Anda perlu menelan api suci untuk berevolusi, dan sekarang Anda kurang dalam keterampilan Dou. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiaoyan, dan mengguncang dua gulungan di tangannya. Karena aku ingin belajar, maka aku akan menyerahkannya padamu. Xiaoyan memandang Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memiliki gulungan, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung tingkat abadi. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Seru Xiaoyan bergema di ruang batu.
Jangan melihat perbedaan antara peringkat surgawi dan peringkat abadi, tetapi kekuatan keterampilan bertarung yang sebenarnya sangat berbeda. Pangkat surga adalah untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, sedangkan peringkat abadi berada di luar kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, keterampilan bertarung peringkat abadi akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mandek dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kaisar Dou adalah simbol terbesar dalam mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak bisa, itu seperti mematahkan lengannya dan mematahkan tangannya. Bagus. Ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, yang tepat untuk menghadapi penguasa kuno api aneh di tanganmu. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan di depannya dan berkata, "Jika Anda ingin melatih keterampilan bertarung ini, Anda harus terlebih dahulu memanggil penguasa." Raja Naga Emas buru-buru berkata ketika Xiao Yan hendak membuka gulungan itu. Ledakan. Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan Dao, ketika ledakan menderu terdengar di kedalaman pikiran Xiao Yan, jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan ketika dia kembali ke akal sehatnya, tetapi menemukan bahwa dia berada di ruang yang aneh. Melihat lebih dekat, ruang ini tidak lebar, kosong tanpa sedikit pun kemarahan, mata Xiao Yan sedikit menyapu, dan kemudian tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruang hampa, di mana sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ini sosoknya sangat biasa, Xiao Yan hampir tidak bisa memperhatikan nafas sedikit pun dan tanda-tanda pertempuran Qi yang memancar dari tubuhnya, dan penampilannya seperti orang biasa yang paling biasa. Namun, indera visual ini membuat hati Xiao Yan semakin serius. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa muncul di tempat yang begitu aneh? Dia adalah master sejati dari penguasa surga yang menghancurkan lapisan ketujuh. Ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi dalam keterampilan bertarung. Sosok ini bukan pembangkit tenaga listrik yang nyata, tetapi fragmen memori dari masa hidupnya. Melihat sosok itu, Xiao Yan sedang berpikir. Dengan pengalamannya saat ini, dia tidak akan terkejut. Setelah sedikit merenung, dia menemukan detail sosok ini. Dan seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok ini tidak melihat ke sisi Xiao Yan, dan tak lama setelah yang pertama memasuki ruang ini, ada suara sejelas air, yang perlahan terdengar di angkasa. Penguasa penghancur langit 7 lapis, keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, diciptakan oleh kombinasi kekuatan hidupku dan keterampilan bertarung ratusan sekolah. Keterampilan bertarung peringkat suci koin lurus. Petik 2. Kaki dibagi menjadi 7 level, dan setiap level sangat kuat. 7 kaki ditumpuk bersama, dan kekuatannya langsung ke keterampilan bertarung peringkat suci. Mata Xiao Yan menjadi lebih cerah dan lebih cerah setelah mendengar suara polos yang seperti narasi diri. Superposisi penguasa 7 kali lipat sebenarnya dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiao Yan sangat terkejut, orang yang menciptakan keterampilan bertarung ini benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Keterampilan bertarung tingkat langit yang asli telah disempurnakan dan sangat sakral. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia yang tersembunyi di kursi ini, kamu dapat dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Karena kamu bisa mendapatkan penguasa api, maka penguasa api seharusnya memilikinya, telah ditempa oleh air liur roh api. Ingat, penguasa pemecah langit berlapis ketujuh harus menggunakan penguasa kuno yang marah dari api yang berbeda. Hanya dengan begitu itu bisa berhasil dilemparkan, jika tidak, itu akan dibalas. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan langsung memikirkannya. Ternyata benda aneh yang mengelilingi penguasa kuno api abadi di tangannya barusan adalah apa yang disebut api abadi kuno, yang menempa dan mengubah dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung tingkat abadi, kami masih membutuhkan proses seperti itu sebelum kami dapat memperoleh warisan keterampilan bertarung yang lengkap. Di atas danau, Raja Naga Emas dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya. Di permukaan penggaris, pola-pola khusus yang pernah membuat Xiao Yan merasa aneh, pada saat ini memancarkan cahaya merah menyala. Memegang erat penggaris hitam yang menjadi merah seperti matahari terbenam, di mulut pria misterius itu. Dia mengeluarkan minuman ringan yang rendah, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah di kehampaan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan di kehampaan dengan kaget, Xiao Yan terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan pria misterius itu akan sangat menakutkan.
Bayangan itu berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria misterius itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun gantung besar, tubuh kecil pria misterius itu, sama seperti semut di gulungan gambar, itu sangat tidak mencolok, tetapi sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada air terjun ini. Besarnya tekanan angin akibat hantaman air terjun ternyata tidak mampu membuat tubuh tua yang tampak lemah itu bergerak sama sekali. Tubuh yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti, jari-jari kaki menendang kehampaan, dan tubuh berputar 180 derajat di udara. Penguasa hitam di tangan pria misterius itu menjadi semakin bersinar, dan pada akhirnya, sinar kuat dari cahaya membuat Xiao Xiaoyan harus menyipitkan matanya. Keterampilan pertarungan peringkat abadi, level ke-7 menghancurkan penguasa langit. Suara seperti guntur tiba-tiba meledak, diikuti oleh gelombang panas yang bergejolak yang hampir menyebar ke seluruh ruang. Boom! Di permukaan ruang yang luas, tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, yang sangat spektakuler. Di antara kolom air di langit, tenda merah besar tiba-tiba muncul, dimanapun tenda merah lewat, kolom air menghilang, digantikan oleh kabut yang menyebar. Bang! Cahaya merah itu seperti kejutan, menyapu danau seperti kilat, mengayunkan gelombang air setinggi 10 meter, dan kemudian menghantam air terjun yang deras. Boom! 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 Ledakan besar guntur terus bergema di lembah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Menutupi telinganya dengan tangannya, Xiaoyan menatap momentum serangan dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya ke air terjun. Tiba-tiba, embusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di belakang kabut air akhirnya perlahan mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata terbelalak, Xiaoyan lesu sejenak, lalu perlahan menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, pusing melonjak di kepalanya. Air terjun pada saat ini, aliran air yang besar, telah terputus, dan di atas batu besar di belakang air terjun, jurang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki melintas dengan mempesona. Di tepi selokan, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh dinding batu, tampak seperti harimau yang merayap. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir perlahan setelah tergenang selama lebih dari 20 detik, dan bekas luka besar di batu secara bertahap disembunyikan. Melihat lingkaran hitam cahaya dengan cepat menyebar dari pupilnya, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda panik, dan dia menghadap sosok di lingkaran hitam dari kejauhan, membungkuk dan membungkuk. Ini adalah aturan praktis sederhana, bagi mereka yang ditakdirkan, ingat nama kursi ini, Seven Foot You Immortal. Suara samar, seperti petir, tiba-tiba bergema di benak Xiaoyan, dan sosok itu. Dalam lingkaran cahaya gelap itu menjadi semakin redup, dan akhirnya benar-benar berubah menjadi pemusnahan. Gambar terakhir yang ditinggalkan oleh generasi pembangkit tenaga listrik di dunia ini menghilang seperti ini. Xiaoyan mengangguk diam-diam, membiarkan lubang hitam legam berdampak, merobek tubuhnya. Bagaimana perasaanmu? Raja Naga Emas melihat jalan keluar Xiaoyan dari keadaan aneh dan bertanya, karena dia baru tahu bahwa Xiaoyan telah memasuki dimensi yang berbeda dan tidak mengganggunya. 7 kaki kamu abadi. Aturan penguasa guru benar-benar kuat. Mata Xiaoyan sedikit kabur saat dia keluar dari keadaan aneh. Jelas bahwa metode kultivasi penguasa penghancur surga tingkat ke-7 telah dicetak dalam pikirannya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi api berbeda. Anda adalah penguasa terkeras antara langit dan bumi. Telah ditempa oleh api berbeda selama ribuan tahun, telah lama sekeras besi, dan juga mengandung kekuatan api khusus dari api berbeda. Ketika penguasa langit ditampilkan, itu hanya akan meningkatkan pertumbuhanmu lebih kuat. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar. Jika itu masalahnya, maka belum terlambat, mari kita mulai berlatih tingkat pertama. Xiaoyan juga kagum dengan kekuatan metode ini. Tingkat ke-7 menghancurkan langit, tingkat pertama, penguasa renang 3 langkah. 1 langkah sudah dekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kamu bisa maju atau mundur. Pikiran Xiaoyan menggemakan metode kultivasi. Penguasa kuno api abadi-abadi muncul perlahan di tangan Xiaoyan. Tampaknya setelah penempaan barusan,
penguasa kuno api abadi tampaknya sangat berat. Meskipun berat ini tidak layak disebutkan kepada Xiao Yan, itu memang menjadi lebih berat, dan setelah perasaan yang hati-hati, penguasa kuno api yang berbeda tampaknya telah mampu menekan dirinya sendiri di bawah penempaan khusus dari senior abadi yang mengembara setinggi 7 kaki tadi. Dendam. Xiao Yan sekarang berada di tahap akhir Kaisar Bintang 3 Dou, dan nafas penguasa kuno dari berbagai api di punggungnya telah dikompresi menjadi Kaisar Bintang 1 Dou. Namun, Xiao Yan tidak menganggapnya serius, menekan kekuatannya sendiri tidak lebih dari hal yang baik, dan lebih baik memiliki beberapa cara saat keluar. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Xiao Yan tentang Xuan Chongqi di benua Douqi, efeknya tampaknya persis sama. Setelah sedikit berpikir, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, siap untuk mulai berlatih. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, perhatikan kecepatan dan akurasi, lakukan tembakan cepat, dekati target dengan cepat, serang dengan kejam, satu pukulan berakibat fatal, tembak dengan presisi, dan mengenai titik kunci. Raja Naga Emas perlahan tercerahkan. Mendengar ini, Xiao Yan duduk dengan kaki disilangkan, dan dengan hati-hati merasakan pengalaman melatih Qi pertama dari penguasa surgawi pemecah tingkat ketujuh. Menurut pengalaman para pendahulu Yuxian berkaki 7, kaki pertama adalah tentang gema penguasa manusia, yaitu, penguasa harus beresonansi dengan dirinya sendiri untuk mengerahkan kekuatan maksimum dari kaki pertama. Bagaimana saya bisa membuatnya beresonansi dengan saya? Xiao Yan membelai penguasa kuno api abadi dan merasakan sedikit kehangatan darinya. Eternal Fire Eternal Ancient Ruler berbeda Fire Eternal Ancient Ruler. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menutup matanya dan menghela nafas, mengerahkan energi pendendam atribut api dari seluruh tubuhnya dan mengalir ke arah penguasa kuno abadi api yang aneh di tangannya. Eternal Fire Eternal Ancient Ruler yang masih berada di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung setelah melewati kumpulan besar atribut api yang melawan Qi, seolah-olah menyapa Xiao Yan dengan gembira. Berhasil. Pada awalnya, Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana cara beresonansi dengan penguasa kuno Yi Huo Heng, tetapi kemudian dia memikirkannya, karena penguasa kuno Yi Huo Heng adalah produk dari Yi Huo, afinitas untuk Yi Huo sangat mirip, baru kemudian adegan Xiao Yan terjadi. Tanpa diduga, Xiao Yan tersenyum puas. Merasakan suara mendengung yang berasal dari penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya, Xiao Yan juga segera bangkit, dan memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangannya. Banyak nyala api berwarna-warni di sekitarnya. Seluruh ruang batu secara mengejutkan sunyi, seolah-olah bahkan energi antara langit dan bumi telah mandek pada saat ini. Di ruang batu, Xiao Yan berdiri dengan tenang, seolah-olah sebuah patung tidak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya terus-menerus mengeluarkan napas yang menakjubkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama, skala renang 3 langkah. Saya melihat bahwa Xiao Yan yang asli seperti teleportasi, langkah pertama bergerak ke depan, penggaris berubah secara horizontal, dan langkah kedua bergerak, penggaris bergerak secara vertikal, dan langkah ketiga. Saat bergerak, penguasa membawa aura yang luar biasa, dan kekosongan di ruang batu retak. Dengan 3 kaki Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu tampaknya telah benar-benar memadat pada saat ini, dan rasa hening datang dari 9 keheningan. Penguasa jatuh dari tangan Xiao Yan, seolah-olah seperti badai menyapu. 3 langkah. Setiap gerakan dan tempat di mana penguasa lewat, itu membawa suasana kehancuran yang besar, dan ruang dikritik karena hancur. Apalagi, ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya akan melakukannya, takut kamar batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Keterampilan bertarung tingkat abadi ini sangat menakutkan. Merasakan resonansi antara penguasa dan dirinya sendiri, Xiao Yan juga mengangguk puas. Keterampilan bertarung penguasa pemecah langit lapis ketujuh ini benar-benar dibutuhkannya sekarang. Tidak hanya kuat tetapi juga mudah ditangani. Secara umum, itu dapat menekan kekuatannya sendiri meskipun tulang ulnaris kuno Yi Huo Heng menekan kekuatannya sendiri. Ketika penguasa kuno Yi Huo Heng jatuh, saat itulah Xiao Yan benar-benar kuat. Itu tidak buruk, ini adalah pertama kalinya serangan sekuat itu mungkin terjadi. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan dengan puas. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata, Xiao Yan juga berlatih dengan rajin di kaki pertama penguasa langit pemecah lapisan ketujuh selama 5 hari ini.
Menurut metodemu saat ini, kamu tidak akan menyerah terlalu banyak melawan Dou di bintang 4, dan bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas juga telah menonton latihan Xiaoyan pada Chi pertama dari penguasa penghancur langit lapis ke-7 dengan hati-hati akhir-akhir ini, dan menemukan bahwa anak ini sangat mantap dalam latihannya, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang teknik bertarung ini. Itu karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang sama sebelumnya, tetapi dia mampu mencapai sedikit hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiaoyan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya ketika anak ini mencapai Kaisar Bintang 7 Dou. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan dan mau tak mau merasa sedikit percaya diri. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiaoyan memiliki ide di hatinya, dan dia mulai menggerakkan tangannya. Di ruang batu yang tenang, energi spiritual surga dan bumi tampak mandek. Dalam teriakan Xiaoyan, ruang stabil di ruang batu juga dihancurkan oleh penguasa kuno api yang berbeda. Kemudian Xiaoyan mengangguk puas dan meletakkan api aneh. Penguasa Hengmu mengubah penampilannya sedikit, meletakkan punggungnya di belakangnya, dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini selalu ruang pelatihan orang lain, dan yang lain tidak dapat memberikan kembali ruang batu compang camping untuk orang lain kultivasi sendiri. Anak ini, melihat penampilan hati-hati Xiaoyan, Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dari lubuk hatinya, seolah-olah dia menghela nafas bahwa hati Xiaoyan baik. Oke, karena perbaikannya selesai, kita hampir selesai dengan retret. Xiaoyan menyeka keringat di dahinya dan berkata, tapi kamu lupa satu hal sebelum ini. Ingat pria berbaju hitam itu. Ketika Raja Naga Emas berbicara, Xiaoyan menemukan bahwa Raja Naga Emas masih memiliki gulungan hitam pekat di tangannya. Pembunuh keluargamu. Xiaoyan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, pada saat itu, tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan hantu itu, dan ketika dia mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuanku sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiaoyan terlalu lemah saat itu dan lupa. Sekarang, setelah CZ mengatakan ini, saya tiba-tiba mendapat banyak minat. Saya ingin datang ke keluargamu yang mengatakan bahwa orang-orang di tingkat pria berbaju hitam telah ikut campur dalam hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan yang disebut hal yang tidak boleh disentuh bukanlah hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berbaju hitam itu? Xiaoyan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat itu. Ya, inilah yang dikatakan pria berbaju hitam. Pada saat yang sama, saya pikir itu juga yang menyebabkan keluargamu dihancurkan. Kata Raja Naga Emas perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu ideal kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluargamu. Ada begitu banyak. Tahan, kamu bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiaoyan, jelas ingin membuatnya menyadarinya sendiri. Di tangan Xiaoyan, ada kekuatan menakutkan yang tak dapat dijelaskan diturunkan dari gulungan itu, tetapi ketika Xiaoyan ingin membukanya, dia tidak bisa membukanya bagaimanapun caranya. Melihat ini, Xiaoyan juga mengetahui kehebatan gulungan ini, tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Sentuh. Sebuah getaran kecil datang dari tangan Xiaoyan. Jelas, kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiaoyan benar-benar menolak kekuatan jiwa Xiaoyan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiaoyan, dan kekuatan jiwa Xiaoyan tidak cukup untuk membuka gulungan itu. Ada juga kebutuhan untuk metode khusus untuk membuka. Xiaoyan juga merupakan karakter yang tidak akan mengakui kekalahan, dan kemudian Xiaoyi memanggilnya, dan api melahapnya ke arah gulungan. Bum bum bum. Gulungan hitam pekat membiarkan api yang berbeda ini menyala tanpa respons apapun. Ini, Xiaoyan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiaoyan bertanya-tanya dalam hatinya. Jika gulungan ini mudah diselesaikan oleh Anda sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiaoyan tidak berdaya, jadi dia berkata, Tuan,
Apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini? Xiao Yan memandang Raja Naga Emas dan bertanya. Saya pikir itu mungkin untuk menangani gulungan ini dengan kekuatan tuan saya. Ya, tetapi jika saya membukanya, peluang besar dalam hal ini bukan milik Anda. Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Ah, peluang besar. Xiao Yan bingung saat ini, gulungan ini tidak dapat dibuka, apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Oke, jangan mengeluh, itu normal bahwa gulungan ini tidak dapat dibuka, karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat yang melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Selain itu, dari pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh salah satu orang paling kuat. Raja Naga Emas berkata perlahan. Apakah kamu membutuhkan api suci untuk membukanya? Warisan. Xiao Yan menatap gulungan hitam pekat di depannya, sudut mulutnya tertutup. Kalau begitu kita akan pergi mencari api suci ketika sudah menetap di sini. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan jahat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang Raja Naga Emas untuknya. Oke, jangan tertekan, nak. Masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan sekarang. Petik 2. Kamu lupa pil Guben Pei Yuan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Aku benar-benar ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang sangat membuatmu optimis. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri, tapi King Yuan tidak akan tertipu. Rahasia apa yang ada di Yuan? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika itu masalahnya, ayo kita keluar. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu meletakkan penguasa api abadi hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Sinar matahari benar-benar hangat. Xiao Yan baru saja keluar dari kamar batu, hari sudah pagi di luar, sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, membuat Xiao Yan yang telah berkultivasi tidak bisa menahan perasaan tubuh untuk sementara waktu. Tuan Muda Xiao, kamu keluar dari gerbang. Nona menginstruksikan yang termuda untuk menunggu Tuan Muda di sini, dan membawa Tuan Muda ke sana setelah dia keluar dari bea cukai. Seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Lalu ada Lao untuk memimpin. Xiao Yan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Di jalan hantu, pelayan itu membawa Xiao Yan ke aula. Tuan Muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran wanita muda itu sangat terpesona olehnya. Pembantu itu memandang Xiao Yan dan berkata, apa maksud Gu Liang? Xiao Yan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Ah, Tuan Muda Xiao mengambil kebebasan, tapi bukankah sudah jelas? Jarang melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria tahun ini. Pelayan itu berkata perlahan. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar ini, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan itu sebelum dia mundur. Hei, ada begitu banyak orang tergila-gila di dunia, aku sudah punya keluarga, aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yue. Xiao Yan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiao Yan bukan orang yang suka pilih-pilih. Dia hanya teman sederhana bagi Yueru. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu benar-benar sakit kepala. Mengikuti pelayan ke lobi keluarga, Yueru dan Yuyu sedang mendiskusikan sesuatu di lobi. Teman kecil Xiao Yan telah pergi. Sepertinya kekuatan retret ini telah meningkat lagi. Yueyu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan Dou di bintang 5 patriark keluarga Yue, Xiao Yan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Ini kebetulan. Tapi tidak apa-apa, Xiao Yan juga tertawa. Pada hari-hari ketika teman kecil Xiao Yan sedang retret, gadis itu King Yuan bangun sekali, tapi dia koma sejak saat itu. Bahkan jika kami menyewa banyak dokter, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, ada jejak inti iblis naga dari tingkat kaisar. Dikatakan bahwa reruntuhan binatang akan segera dibuka, dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yueyu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan. Sisa-sisa Warcraft. Apa itu? Xiao Yan juga baru di jalan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi.
Kalian semua turun. Perintah Yueyu, ayah dan anak Yueyu Yueru dan Xiao Yan ditinggalkan di aula. Yueyu memandang Xiao Yan yang bingung dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat ganas yang relatif terkenal di dekat Qingcheng di benua roh yang mendalam. Untuk beberapa alasan, udara dingin sangat tebal di sana. Langit tertutup dengan matahari, dan jika Anda berlari dengan liar, Anda hanya akan tersesat di dalamnya, dan ada banyak monster kuat dan haus darah di pegunungan, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Ada desas-desus bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil obat seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan binatang kali ini. Tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini. Orang-orang yang pergi untuk menjelajah tidak memiliki keberadaan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana bisa reruntuhan di pegunungan binatang memungkinkan kita manusia untuk terlibat? Kata Xiao Yan bingung. Teman kecil Xiao Yan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Ada desas-desus bahwa binatang buas pada dasarnya membenci dan menetapkan larangan. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Dan inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiao Yan juga ada di antara mereka. Yueyu juga menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang buas kali ini. Yueru juga berkata. Yueyu tersenyum ringan dan berkata, dulu, di dunia-dunia seribu besar ini, ada banyak orang kuat yang jatuh. Tempat di mana darah orang kuat Dou dijatuh, berubah menjadi tempat reruntuhan, ada semua jenis misteri, di seluruh kesempatan, menarik banyak jenius. Bersaing. Hanya karena jika kamu bisa mendapatkan, darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci, rahasia. Mendengar suara lama Yueyu, Xiao Yan sedikit bingung, hanya karena semua itu, sesuatu di luar pemahamannya. Seorang kaisar, Xiao Yan berkata dengan susah payah, hanya karena kedua kata ini sepertinya mengandung pesona yang luar biasa, bahkan jika itu diucapkan dari mulutnya, itu membuat origin Qi di tubuhnya sedikit bergetar. Yueyu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu terlalu jauh untukmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar bintang 7 Dou. Setetes darah seorang kaisar dapat mengubah lautan menjadi lautan. Kaisar jatuh, dan darah serta puing-puingnya jatuh di antara langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang ada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Murid Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Setelah berbicara lama, dia akhirnya langsung ke intinya. Yueyu berkata sambil tersenyum, sekarang kita memiliki 8 kota dalam jarak 100 mil dari Qingcheng, dan hampir semua jenius dari generasi muda sedang mempersiapkan reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa putra Wu Cheng telah berlatih keras selama beberapa tahun. Jelas, dia pasti akan menang. Keluarga besar lainnya, putra bangga yang telah dikultivasikan oleh keluarga besar dengan seluruh kekuatan mereka, juga dikirim satu demi satu, dan apa yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan. Begitu Anda memenangkan kekayaan yang begitu besar, keluarga kerajaan Xuanling, di benua Xuanling akan memperhatikan Anda dan memimpin Anda. Keluarga kerajaan Xuanling, Xiao Yan bertanya dengan kosong. Dia tahu bahwa benua Xuanling adalah nama dunia yang dia dirikan. Di benua yang luas, itu hanya salah satunya, tetapi yang disebut keluarga kekaisaran Xuanling berasal dari bukan mendengar. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, itu jelas diketahui oleh beberapa orang. Yueyu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menutupi dunia, dan kamu adalah semut di bawah ini. Xiao Yan tersenyum masam, itu memang level yang terlalu jauh, dan tidak mungkin baginya untuk mencapainya sekarang. Namun, setelah mengatakan ini, Xiao Yan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan. Bahkan Wu Cheng dan banyak kota lain, putra keluarga besar yang bangga, sangat didambakan. Bisa dibayangkan, keberuntungan macam apa itu? Dengan kesempatan. Tapi reruntuhannya sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang kuat? Xiao Yan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu secara langsung mengirim Dou Di kuat, atau bahkan lebih kuat-kuat, maka tidak peduli seberapa kuat anak muda yang bangga, aku takut aku tidak bisa bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar. Semakin kuat orangnya,
semakin kuat penindasan yang akan mereka terima ketika mereka memasukinya. Yu Yu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiaoyan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, jika kekayaan besar tanah suci jatuh ke tangan putra arogan surga di kota-kota lain, saya yakin bahwa apa yang ingin kamu dapatkan peluang inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan menjadi sangat rendah. Sangat rendah. Suara Yue Yu berhenti, dan berkata lagi, tentu saja. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sedikit sulit untuk melawan orang itu. Apakah kamu punya nyali untuk memiliki hati yang didambakan untuk keberuntungan besar itu? Yue Yu berkata dengan setengah tersenyum, seolah menantikan reaksi Xiaoyan. Xiaoyan menutup matanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan ada sinar yang menarik di matanya. Anak laki-laki yang bangga selain Qing Cheng sudah mendahuluinya, jika orang lain telah merebut kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia Qing Yuan tidak akan terbongkar. Dan misi pada dirinya sendiri juga berat, untuk menemukan klan Raja Naga Emas untuk memulihkan kekuatannya, untuk mengumpulkan api suci, dan yang lebih penting, untuk menemukan Suner dan mereka. Semua ini membutuhkan kekuatan. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Xiaoyan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja, di reruntuhan, ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat, keluarga bangsawan, dan orang-orang bangga dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiaoyan tampaknya tidak memiliki kelebihan, tetapi sejak dia datang ke Dou di benua, ia mulai berlatih keterampilan pembakaran lengkap sejak hari itu, tidak pernah ada kekurangan keberanian. Jadi, Xiaoyan menatap Yue Yu yang duduk di atasnya, dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Xiaoyan, terima kasih para senior atas bimbingannya. Dia sangat beruntung bertemu Yu Yu di sini, sehingga dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh ciptaan hebat itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku, Xiaoyan, tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiaoyan memiliki senyum cerah di wajahnya. Hahaha, aku tahu kamu tidak sederhana, bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa dengan peri api yang aneh. Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku telah memberinya peta, aku akan meminta Xiaoyan untuk mengurusnya kali ini, kata Yue Yu perlahan. Kemasi dan pergi hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari lobi, meninggalkan Xiaoyan dan Yue Ru saling memandang. Aku akan merepotkanmu kali ini juga. Yue Ru vegetarian melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan dengan sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih, Xiaoyan. Xiaoyan juga mengerti apa yang dia maksud, dan segera meninggalkan lobi sambil tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.